Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Petrus Armengol. Petrus Armengol atau Pedro Armengol adalah seorang santo dari Ordo Mercedarians. Dalam bahasa Latin, Ordo Beata Maria de Mercede Redemptionis Captivorum. Dan dalam bahasa Inggris, Order of Our Lady of Mercy and the Redemption of the Captives. Ia lahir dari keluarga bangsawan Spanyol di abad ke-13 dan dibesarkan dalam tradisi Katolik yang kuat. Namun saat remaja, Petrus muda jatuh ke pergaulan yang salah, yang membuatnya menjadi seorang yang suka membangkang. Sikapnya ini akhirnya membuat ia lari dari rumah untuk hidup di jalanan. Hidup yang keras di jalanan membuat Petrus banyak terlibat dalam tindakan kriminal. Remaja ini kemudian menjadi sangat terkenal karena menjadi gembong perampok yang diburu oleh aparat keamanan. Sepak terjang Petrus dan geng banditnya semakin meresahkan. Hingga pada tahun 1258, Raja James pertama harus mengirim pasukan yang terdiri dari para kesatria untuk menangkapnya. Salah seorang kapten dari pasukan ini adalah Arnaldo Armengol, ayah Petrus sendiri. Ketika mereka bertemu, terjadilah pertarungan pedang yang sengit antara ayah dan anak. Namun Petrus akhirnya membuang pedangnya dan menyerahkan diri. Karena kedudukan ayahnya, Petrus terhindar dari hukuman berat. Di hadapan pengadilan, ia menyatakan penyesalan dan pertobatannya. Untuk menebus semua kesalahannya, ia berencana meninggalkan kehidupan duniawi dan masuk biara. Petrus kemudian dibebaskan dari semua hukumannya, dan ia kemudian masuk biara Ordo Mercedarian sebagai seorang bruder. Bruder Petrus, begitu ia kini dipanggil, segera menunjukkan dirinya sebagai seorang biarawan yang saleh dan berbudi luhur, memiliki iman yang kuat serta pikiran yang cerdas. Juga karena dulu ia pernah berurusan dengan orang-orang Muslim Moor, maka para atasannya dalam biara memilihnya memimpin misi membawa uang tebusan bagi orang Kristen yang menjadi tawanan bangsa Muslim Moor. Misi pertamanya sukses. Ia dan rekan-rekan biaranya berhasil membawa pulang para tawanan Kristen dari penjara bangsa Moor. Pada misi kedua di tahun 1266, orang-orang Moor meminta jumlah uang tebusan yang lebih besar dari kesepakatan mereka sebelumnya. Karena itu, Bruder Petrus merelakan dirinya untuk ditawan oleh kaum Moor sebagai ganti bagi pembebasan beberapa orang Kristen yang sudah tidak berdaya karena berbagai siksaan dalam penjara dan berada dalam bahaya kemurtadan. Rekan Bruder Petrus, Bruder Guillermo, diminta pulang untuk mengambil lagi sejumlah uang tebusan bagi kebebasan Bruder Petrus. Pada hari yang ditentukan, Bruder Guillermo belum juga datang.
sehingga Bruder Petrus pun digantung oleh para Moor. Guillermo baru tiba sehari setelah penggantungan berlangsung. Secara ajaib, Bruder Petrus ditemukan masih hidup, meskipun telah sehari dihukum gantung. Bunda Maria sebagai pelindung dari ordo mereka telah menyelamatkan hidup para pelayannya. Karena mujizat inilah, ia sering digambarkan sedang terikat di tiang gantungan dengan kedua kaki disanggah oleh para malaikat. Bruder Petrus lalu dilepaskan dari tiang gantungan dan kembali bersama Bruder Guillermo ke Spanyol, di mana ia disambut sebagai seorang martir yang hidup. Penggantungan yang dialaminya telah membuat tulang lehernya bengkok permanen, tetapi tidak mencegahnya untuk hidup selama 40 tahun lagi. Bruder Petrus Armengol kemudian menjalani hidupnya sebagai seorang pertapa di biara Santa Maria dels Prats sampai saat ia tutup usia pada tahun 1304. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama, mereka menceritakan kepada jemaat segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil ke kota Derbe, lalu memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah ke seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Referen, orang-orang yang Engkau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu.
Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Love friend, orang-orang yang Kukasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abadi, perintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Love friend, orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucap puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Love friend, orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Damai sejahtera Kuberikan kepadamu. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi ke Bapa-Ku. Sebab Bapa yang lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu akan percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.